akan memberikan pendidikan kesehatan tentang pemberian makanan pendamping ASI usia bayi 6-8 bulan. Nah, sebelum kita bahas kupas tuntas semuanya, saya di sini mau menjelaskan lebih dahulu. Jadi posisinya saya di sini adalah Bu Bidan yang akan memberikan penkes kepada kalian semua yang menonton video ini. Jadi anggap saja kita sedang penkes online gitu ya, karena kan adanya pandemi seperti ini. Jadi nanti ketika saya tanya kalian bisa menjawab ya, seperti itu ya, deal ya. Oke, deal. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Ibu. Silahkan masuk Ibu, silahkan duduk. Duduknya dengan nyaman ya Bu. Kan seperti itu ya. Jadi langsung perkenalan. Perkenalkan Ibu, nama saya Bu Bidan Cynthia yang sedang bertugas di klinik pada pagi hari ini Bu. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Bu Lili, Bu Bidan. Baik Ibu Lili. Sebelumnya saya tutup pintu terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya. Tutup pintunya. Terus kita lanjut. Jadi maaf Bu Lili, sebelumnya kedatangan Ibu ke sini ada perlu apa ya Bu, kalau saya boleh tahu Bu? Jadi gini Bu Bidan, saya tuh bingung dalam pemberian makanan pendamping buat anak saya Bu Bidan. Jadi saya datang ke sini gitu. Baik Ibu, kan kira-kira seperti itu ya. Baik Ibu, jadi sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendapatkan informasi pendidikan kesehatan tentang pemberian makanan pendamping ASI ini pada bayi usia 6-8 bulan ini Bu? Belum Bu Bidan, kan seperti itu ya. Jadi langsung saja. Di sini nanti saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia 6-8 bulan. Apakah Ibu bersedia? Ayo dijawab. Baik Bu, saya bersedia, kan seperti itu ya. Langsung saja kita mulai. Jadi Ibu, pemberian makanan pendamping ASI atau complementary feeding adalah proses pemberian makanan dan cairan lainnya yang diberikan pada bayi mulai usia 6 bulan ketika ASI saja tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian ada beberapa prinsipnya Bu dalam pemberian MPASI ini. Apa aja sih? Yang pertama yaitu tepat waktu, kemudian harus adekuat, kemudian tentunya harus aman, dan juga caranya yang benar. Nah, selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam pemberian MPASI, yaitu yang pertama ada tanda kesiapan bayi dalam menerima makanan padat, antara lain yaitu refleks menjulurkan lidah sudah mulai berkurang, kemudian refleks muntah sudah mulai melemah, kemudian kepala sudah tegak dan dapat duduk dengan bantuan. Jadi biasanya bayi usia ini kan sudah bisa duduk dengan bantuan gitu ya Bu ya. Kemudian memperlihatkan minat pada makanan lain selain ASI. Kemudian tanda lapar pada bayi, yaitu yang pertama dengan gerakan menghisap dan mengecapkan bibir. Kemudian membuka mulut ketika melihat sendok ataupun makanan. Biasanya kan para ibu-ibu, biasanya ibu juga kan pastinya kayak iseng gitu kan ya Bu, berikan sendok. Nah ketika bayinya kayak sudah kayak gitu kan, itu sudah memperlihatkan tandanya gitu ya Bu. Kemudian memasukkan tangan ke dalam mulut, kemudian mencondongkan tubuh ke arah makanan atau berusaha menjangkaunya. Jadi misal kalau ada makanan di sekitar tuh, si dede bayi tuh kayak mencoba meraih makanan itu dan dimasukkan ke dalam mulut seperti biasa, seperti itu ya Bu. Nah kemudian yaitu ada tanda kenyang pada bayi dan anak, yaitu memalingkan mukanya, kemudian rewel, menangis ataupun tidur, kemudian menutup mulut dengan tangannya kayak menandakan aku udah kenyang mah, kayak seperti itu loh Bu. Selanjutnya yaitu ada manfaat pemberian MPASI-nya ini. Apa aja ya manfaatnya? Oh ada banyak tentunya Bu, nggak usah khawatir, saya jelaskan. Yang pertama yaitu memenuhi kekurangan zat gizi makro dan zat gizi mikro, terutama vitamin A, zat besi, sel pada ASI yang sudah mulai berkurang saat usia 6 bulan. Kemudian protein hewani diutamakan dalam pemberian MPASI untuk mencegah terjadinya anak stunting. Stunting sudah tahu belum Bu? Belum Bu gitu. Jadi saya jelaskan ya Bu, stunting itu adalah kayak keadaan anak ibu yang mana tuh
pertumbuhannya tidak sesuai dengan teman-teman seumurannya, mungkin bisa jadi lebih pendek, seperti itu ya Bu. Kemudian adanya stimulasi keterampilan gerakan otot rongga mulut karena usia 6-9 bulan merupakan periode kritis untuk mengenalkan makanan padat, untuk melatih keterampilan gerakan otot rongga mulut yang berguna untuk fungsi bicara. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan MPASI ada banyak tentunya. Ada apa aja ya Bu Bidan? Nah, yaitu ada hygiene atau sanitasi, kemudian ada memilih bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, lemak, vitamin, dan mineral, terutama zat besi dan seng. Kemudian pemberian sejumlah minyak ataupun lemak sebagai sumber energi yang efisien. Kemudian teksturnya mempertimbangkan kemampuan oromotor. Oromotor itu apa ya Bu Bidan? Oromotor itu pergerakan otot rongga mulut. Kemudian yaitu ada penggunaan gula. Penggunaan gula itu dibatasi dengan jumlah tertentu sesuai dengan usianya. Yang mana asupan gula dalam bentuk gula tambahan dibatasi sekitar 5% ya Bu. Di bawah 5% total kalori untuk anak di bawah usia 2 tahun. Kemudian ada asupan gula yang disarankan adalah berupa gula alamiah, yang mana itu bisa didapatkan dari buah seperti itu ya Bu, bukan dari jus yang ada tambahan gulanya. Misalkan jus yang sudah berada di pasaran gitu ya Bu, itu kan pastinya udah ada campuran, bukan lagi murni dari buahnya. Kemudian ada kebutuhan garam pada anak usia 0 sampai 12 bulan, yaitu kurang dari 1 gram per hari, kurang dari 400 mg natrium. Kemudian sedangkan pada anak usia 1 sampai 3 tahun adalah 2 gram, kurang dari 2 gram per hari atau kurang dari 800 mg per harinya. Kemudian dalam pemberian MPASI ini tuh ada masalah nggak sih ya? Tentu saja ada masalah. Apa aja ya masalahnya? Yaitu MPASI dini atau pemberian MPASI sebelum waktunya atau sebelum 6 bulan. Kemudian MPASI terlambat, pemberian MPASI tidak sesuai dengan rekomendasi, kemudian gerakan akan muntah, kemudian kurang nafsu makan, gerakan tutup mulut atau mogok makan, kemudian pilih-pilih makanan tertentu, kemudian adanya mitos dan kebiasaan di masyarakat yang menghambat pemberian MPASI. Nah, masalah gizi pada bayi itu ada apa aja ya? Masalahnya yaitu ada alergi, ada gizi lebih atau obesitas, kemudian ada karies gigi, kemudian adanya diare dan gangguan akibat kekurangan dari yodium. Nah, kebutuhan energi gizi pada bayi itu, kebutuhan energi masa bayi itu lebih besar daripada masa dewasanya. Kondisi ini tuh berkaitan dengan proses tumbuh kembang si bayinya yang berjalan sangat pesat ya Bu. Ini tuh untuk bayi laki-laki dan perempuan tuh beda. Yang mana pada bayi laki-laki yaitu 645 sampai 844 kcal per kg atau BB per hari. Kemudian pada bayi perempuan yaitu 693 sampai 593 sampai 768 kcal per kg atau BB per hari. Nah, selanjutnya yaitu ada kebutuhan protein gizi pada bayi, yaitu protein merupakan sumber asam amino esensial untuk pertumbuhan dan pembentukan serum, hemoglobin, kemudian enzim, hormon, antibodi, kemudian memelihara sel-sel tubuh yang rusak, menjaga keseimbangan asam basa, cairan tubuh, serta sebagai sumber energi kebutuhan protein bayi usia 6 sampai 12 bulan, yaitu 2 gram per kg atau BB per hari. Kemudian yaitu selanjutnya ada kebutuhan lemak gizi pada bayi, yang mana lemak ini merupakan substansi yang terdiri atas lemak, minyak, dan juga kolesterol. Kemudian setelah usia 6 bulan, bayi itu harus mendapatkan tambahan lemak dari makanan. Kebutuhan lemak pada bayi yaitu 15-20% dari total energi pada usia 6 bulan pertama, dan selanjutnya itu meningkat sampai 30-40%. Yaitu meningkat dari 30-35% dari total energi sehari-hari. Kemudian ada kebutuhan karbohidrat gizi pada bayinya ya Bu. Nah, fungsi utama karbohidrat adalah mensuplai energi untuk pertumbuhan dan aktivitas. Jenis karbohidrat yang paling cocok untuk bayi adalah laktosa yang terdapat dalam ASI ataupun PASI. Setelah bayi berusia 6 bulan, bayi membutuhkan karbohidrat tambahan yang diberikan berupa MTASI dan yang dianjurkan sekitar 40-60% energi sehari.
Kemudian kebutuhan mikronutrien pada gizi bayi, yaitu bayi itu membutuhkan suplai vitamin D dan juga vitamin K yang memenuhi kebutuhan agar penyerapan kalsium dan pembentukan tulang itu sempurna ya Bu. Yang mana vitamin D ini dapat melalui paparan sinar matahari dan dari makanan. Makanya kayak dari bayi itu kayak suka diajak orang tuanya buat berjemur gitu ya Bu. Orang tua kan kadang kayak pagi-pagi gitu ya Bu, duduk dengan terkena sinar matahari, yaitu fungsinya untuk mendapatkan dari vitamin D-nya itu Bu. Kemudian yaitu menjelaskan frekuensi makanan bayi usia 6-8 bulan ya Bu, yang mana dalam satu hari ini diberikan 2-3 kali makan ditambah ASI. Setelah lebih dari 6 bulan itu ditambah 1-2 kali makanan selingan Bu. Nah, dalam takaran pemberian makanan bayi usia 6-8 bulan itu 2-3 sendok makan penuh setiap harinya, dan itu ditingkatkan secara perlahan sampai 1,5 mangkok ukuran 250 ml. Kemudian yaitu tekstur makanan bayi usia 6-8 bulan itu gimana ya? Jadi teksturnya yaitu usia 6-8 bulan. Pada awal pemberian makanan pendamping ASI itu sebaiknya diberikan dalam porsi kecil. Tekstur dari hari pertama itu harus cair dan menyerupai ASI. Yang mana ini tuh seperti kayak adaptasi gitu ya Bu. Kemudian usia 7-8 bulan, yaitu pada usia ini dapat diperkenalkan dengan makanan saring dengan tekstur yang lebih kasar namun masih dapat disesuaikan dengan pencernaan bayi. Berikan porsi yang kecil juga ya Bu, jangan kayak langsung disamain dengan porsi kita, tentu saja tidak benar ya Bu, seperti itu. Nah, variasi makanan bayi usia 6-8 bulan yaitu ada karbohidrat yang dapat diperoleh dari bahan makanan pokok seperti beras, biji-bijian, jagung, gandum, sagu, dan juga umbi-umbian. Kemudian selanjutnya yaitu ada protein hewani yang dapat diperoleh dari unggas, hati, telur, ikan, kemudian daging sapi, susu, dan juga produk olahan lainnya ya Bu. Sumber protein hewani mengandung asam amino yang lengkap dan mineral dengan bioavailabilitas yang baik serta memiliki daya serap yang baik juga. Kemudian ada protein nabati. Protein nabati ini tuh dapat diperoleh dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang merah, tempe, tahu, dan lain-lain. Kemudian ada lemak. Lemak ini tuh sebagai sumber energi yang efisien. Penggunaan atau penambahan sejumlah lemak saat pengolahan misalnya yaitu minyak ataupun santan, kemudian pada MPASI akan memberikan tambahan kandungan energi. Lemak dapat diperoleh dari berbagai jenis minyak, yaitu ada minyak kelapa sawit, minyak wijen, minyak bekatu, dan lain-lain ya Bu. Kemudian ada juga margarin, mentega, santan, bahan makanan lainnya yang berasal dari makanan hewani dan bahan makanan nabati. Kemudian ada vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang mana ini buah dan sayuran merupakan sumber vitamin A dan vitamin C, terutama yang berwarna kuning, orange, dan juga hijau ya Bu. Tapi kandungan seratnya tinggi, kebutuhan serat bayi dan anak itu sangat sedikit Bu. Nah, selanjutnya yaitu ada menu dari bahan mentah. Apa aja sih menu dari bahan mentah itu? Yaitu ada karbohidrat, yang mana karbohidrat ini bisa diperoleh dari beras putih, kentang, dan juga makaroni. Kemudian ada protein yang bisa diperoleh dari hati ayam, ikan kembung, telur ayam, tempe, kedelai, daging ayam, dan juga daging sapi. Kemudian ada lemak. Nah, lemak ini tuh bisa diperoleh dari minyak kelapa, santan, dan juga margarin. Kemudian vitamin ini tuh bisa diperoleh dari bayam, buncis, wortel, dan juga labu kuning. Nah, menu makanan selingan yang bergizi itu bisa diberikan kepada anak 1-2 kali sehari sesuai dengan keinginan bayi dengan tekstur yang disesuaikan keterampilan mengunyah dan menelan bayi. Contoh makanan selingan yaitu misalnya ada puding susu, kemudian ada puding buah, kemudian adanya kacang hijau, kemudian adanya puding santan kepada anak 1-2 kali sehari sesuai keinginan bayi yang diutamakan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dan menu pemberian MPASI.
Yang pertama yaitu pada saat bayi baru bangun atau saat pagi hari sekitar jam 6 pagi ya Bu, yaitu ASI sebanyak yang diinginkan bayinya. Kemudian pada jam 8 pagi yaitu makan pagi dengan bubur susu. Kemudian jam 10-nya yaitu makanan selingan, yaitu bisa diberikan buah seperti pisang ataupun pepaya seperti itu Bu. Kemudian jam 12 yaitu makan siang, bisa dengan nasi, daging, wortel, brokoli yang sudah dilumatkan ya Bu. Kemudian pada jam 2 yaitu ASI sebanyak yang diinginkan bayi. Kemudian pada jam 4 yaitu pemberian makanan selingan seperti kayak alpukat seperti itu, seperti juga tadi yang saya jelaskan ada paya, ada pisang. Kemudian jam 6 sore atau 6 malam itu makan malam dengan nasi tim yang sudah disaring seperti itu ya Bu. Kemudian jam 9 malamnya yaitu saat bayinya mau tidur, yaitu dengan diberikan ASI sebanyak yang bayi mau sampai bayinya tuh tertidur nyenyak seperti itu ya Bu. Hal-hal yang dianjurkan dalam praktek pemberian makanan MPASI ini itu yang pertama memberikan makanan tambahan setelah bayi berusia 6 bulan. Kemudian meningkatkan frekuensi, jumlah, tekstur, jenis makanan pada bayi secara bertahap. Kemudian tetap memberikan ASI sampai anak berusia 2 tahun ya Bu. Kemudian mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Kemudian mencuci tangan bayi sebelum dan sesudah ia makan. Kemudian menggunakan alat makan yang bersih, aman tentunya dan menarik bagi si buah hati atau si kecil atau bayi ibu ya Bu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada Bu Bidan, insya Allah saya sudah paham. Kan kira-kira jawabannya seperti itu ya Bu. Jadi sekarang saya yang bertanya ya Bu. Iya Bu Bidan. Jadi tadi kan saya sudah menjelaskan hal-hal yang dianjurkan dalam praktek pemberian makanan pendamping ASI. Itu kan ada banyak tadi ya Bu. Coba sebutin 3 aja Bu. Itu tetap memberikan ASI sampai anaknya berusia 2 tahun. Terus mencuci tangan bayi dan juga cuci tangan ibu sebelum dan sesudah menyiapkan makanannya. Betul nggak Bu Bidan? Iya Ibu, sudah betul ya Bu. Saya senang mendengarnya. Jadi saya kira Ibu sudah paham ya Bu dengan apa yang saya sampaikan dengan feedback dari Ibu yang Ibu berikan kepada saya. Terima kasih Ibu, penkesnya sudah selesai. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan nantinya ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah selesai sampai di sini tugas Bu Bidan? Tentu saja belum. Masih ada dokumentasi SOAP. Jadi di sini saya akan melakukan dokumentasi SOAP. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum.